Pernahkah Anda mendengar bahwa weton kelahiran bisa menentukan alur rezeki seseorang? Di dunia primbon Jawa, weton pahing sering disebut sebagai salah satu weton paling kuat energinya. Banyak orang percaya, mereka yang lahir di hari pahing memiliki aura kemakmuran yang luar biasa. Benarkah begitu? Mari kita kupas tuntas dalam 6 bab seru yang akan membuka mata Anda tentang rezeki dan harta berlimpah bagi mereka yang lahir di weton pahing. Dalam ajaran primbon Jawa, setiap kelahiran tidak hanya dicatat berdasarkan tanggal Masehi, melainkan juga menurut perhitungan pasaran Jawa. Pasaran inilah yang disebut weton, gabungan antara hari dan pasaran, dan dipercaya menyimpan kode energi kehidupan. Bagi mereka yang lahir di pasaran pahing, kisah keberuntungan sudah tertulis dengan tinta emas sejak hari pertama mereka menghirup udara bumi. Pahing memiliki neptu atau nilai energi sebesar 9. Ketika disandingkan dengan hari kelahiran, misalnya Minggu, Senin, atau lainnya, total neptu bisa mencapai angka yang sangat tinggi, misalnya 13, 14, bahkan 15. Angka inilah yang diyakini menjadi magnet rezeki, sebab dalam filosofi Jawa, angka 9 adalah lambang kesempurnaan dan puncak keberuntungan. Semakin besar jumlah total neptu, semakin kuat pula daya tariknya terhadap kemakmuran. Tidak heran, orang-orang yang lahir di pahing sering disebut memiliki bakat uang atau titen rejeki. Energi pahing membawa kepekaan luar biasa terhadap peluang. Mereka mampu melihat kesempatan di balik hal kecil yang luput dari pandangan kebanyakan orang. Misalnya, ketika orang lain hanya melihat sebuah lahan kosong, orang pahing bisa membayangkan tempat itu sebagai pusat bisnis yang menguntungkan. Kekuatan intuisi ini seolah menjadi radar rezeki yang terus aktif, bahkan ketika situasi ekonomi sedang sulit. Primbon kuno juga mencatat, neptu pahing memiliki sifat ngelilan orakeli, mengikuti arus tetapi tidak hanyut. Artinya, orang pahing pintar beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Di era modern, sifat ini membuat mereka selalu selangkah di depan, mampu menyesuaikan bisnis, karir, bahkan teknologi baru, sambil tetap memegang nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Tak hanya urusan materi, energi pahing disebut membawa aura wibawa. Banyak yang merasa nyaman, percaya, bahkan tertarik untuk bekerja sama dengan orang pahing. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang tak ternilai, karena rezeki sering datang bukan hanya dari kerja keras, tetapi juga dari jejaring dan hubungan baik. Walau terdengar mistis, kepercayaan ini telah diwariskan turun-temurun. Di desa-desa Jawa, tak jarang keluarga besar akan merasa bangga ketika seorang bayi lahir di pasaran pahing. Mereka percaya, bayi ini akan menjadi pembawa rezeki, penopang keluarga, dan sumber kebanggaan. Namun, Primbon juga menegaskan bahwa neptu tinggi bukan jaminan tanpa usaha. Laku prihatin, doa, dan kerja keras tetap menjadi kunci. Weton hanya ibarat peta yang menunjukkan arah. Sang pemilik hidup tetap harus melangkah. Lahir di pahing bagaikan memegang kunci gudang rezeki. Tinggal bagaimana pemiliknya membuka pintu dan menjaga agar gudang itu tetap penuh. Jika bab 1 menyingkap kekuatan angka, bab 2 membawa kita menyelami jiwa dan karakter mereka yang lahir di pasaran pahing. Menurut primbon Jawa, orang pahing memiliki daya magnet alami yang membuat mereka menonjol, bahkan tanpa berusaha. Karisma ini bukan hanya soal penampilan, tetapi energi batin yang memancar begitu saja. Ciri pertama adalah jiwa pemimpin. Orang pahing cenderung tegas, berani mengambil keputusan, dan memiliki naluri mengarahkan orang lain. Mereka bukan tipe yang betah diperintah terus-menerus. Di lingkungan kerja, mereka cepat dipercaya untuk memimpin tim atau memegang proyek besar. Keberanian mengambil risiko inilah yang sering membawa mereka pada kesempatan emas, entah dalam bisnis, karir, atau politik. Selain kepemimpinan, orang pahing terkenal optimis dan pantang menyerah. Ketika menghadapi kegagalan, mereka tidak larut dalam kesedihan. Justru kegagalan dianggap pelajaran berharga yang memicu strategi baru.
Inilah alasan mengapa banyak pengusaha besar lahir di pasaran Pahing. Mental baja mereka membuat keberuntungan datang berkali-kali. Aura keberuntungan mereka juga tampak dalam interaksi sehari-hari. Orang lain merasa nyaman, bahkan terlindungi ketika berada di dekat mereka. Ada semacam pancaran energi positif yang membuat pintu rezeki seolah terbuka lebar. Tidak heran, banyak orang ingin menjalin kerjasama bisnis atau kemitraan dengan orang Pahing. Seolah-olah kehadiran mereka membawa angin keberkahan. Kepekaan spiritual menjadi kelebihan lain. Meskipun modern, mereka sering memiliki intuisi tajam. Mereka bisa merasakan kapan saat tepat untuk melangkah, berinvestasi, atau menahan diri. Dalam primbon, ini disebut titening rasa, kemampuan membaca tanda-tanda alam dan keadaan batin orang lain. Bakat ini tak ternilai, terutama di dunia yang penuh ketidakpastian. Namun, energi besar juga membawa tantangan. Orang Pahing kerap dicap keras kepala dan sulit diarahkan. Keteguhan hati yang berlebihan bisa berubah menjadi keangkuhan. Jika tidak dilunakkan dengan kesabaran, hubungan dengan keluarga, rekan, atau pasangan bisa terganggu. Oleh karena itu, leluhur Jawa menganjurkan orang Pahing untuk ngilmu sabar, belajar menahan ego agar aura keberuntungan tidak berubah menjadi sumber konflik. Ada pula pesan untuk tetap rendah hati. Aura wibawa dan rezeki yang mudah datang bisa membuat sebagian orang terlena, merasa semua hal bisa dibeli dengan kekuatan dan uang. Primbon menasihati, semakin tinggi rezeki yang mengalir, semakin dalam pula kewajiban untuk berbagi dan berderma. Sedekah, membantu sesama, dan menjaga keseimbangan batin adalah cara menjaga energi Pahing tetap bersih. Lahir di Pahing berarti dianugerahi harisma, intuisi tajam, dan daya pikat alami. Dengan kerendahan hati, semua itu akan menjadi magnet rezeki yang tak pernah kering. Setelah memahami rahasia Neptu dan karakter bawaan, kita memasuki bab yang paling dinantikan, di mana sebenarnya pintu rezeki terbesar bagi mereka yang lahir di weton Pahing? Primbon Jawa menegaskan bahwa setiap weton membawa peta jalan yang unik, dan Pahing dikenal sebagai salah satu yang paling luas dan bercabang banyak. Pertama, dunia perdagangan dan bisnis adalah jalur utama. Energi Neptu 9 yang kuat membuat orang Pahing cepat menangkap peluang dan memiliki naluri dagang bawaan. Mereka bisa membaca arah pasar, mengenali tren sebelum orang lain, dan tak segan mengambil risiko. Mulai dari berdagang di pasar tradisional, membuka usaha kuliner, hingga merambah bisnis digital modern, semuanya bisa menjadi sumber kemakmuran. Banyak kisah pengusaha sukses Jawa yang ternyata lahir di pasaran Pahing, seolah semesta memang menyiapkan panggung dagang untuk mereka. Kedua, dunia investasi dan properti. Orang Pahing kerap memiliki intuisi menakjubkan dalam menilai-nilai aset. Mereka bisa merasakan kapan saat tepat membeli tanah, rumah, atau bahkan saham. Tak jarang keputusan yang bagi orang lain terasa nekat justru berbuah keuntungan besar. Primbon menyebut ini sebagai titen rejeki, kepekaan yang membuat rezeki tak pernah putus, bahkan saat ekonomi sedang sulit. Ketiga, jabatan pemerintahan dan politik. Sifat kepemimpinan yang kuat, wibawa alami, dan kemampuan mengelola orang membuat mereka cocok duduk di kursi pengambil keputusan. Orang Pahing sering dipercaya memegang jabatan penting, dari lurah desa hingga pejabat tinggi, karena kehadirannya membawa rasa aman dan optimisme. Bagi yang menekuni politik, karisma mereka bisa menjadi magnet dukungan rakyat. Tak hanya itu, pekerjaan kreatif dan seni juga termasuk jalur rezeki yang terbuka lebar. Energi spiritual Pahing memberi bakat imajinasi dan rasa seni tinggi. Dunia musik, seni rupa, desain, hingga industri hiburan bisa menjadi ladang emas, terutama karena orang Pahing pandai menciptakan sesuatu yang disukai banyak orang. Mereka mampu menggabungkan tradisi dengan tren modern, menghasilkan karya yang bernilai ekonomi sekaligus budaya. Keunikan lain, orang Pahing jarang betah di pekerjaan monoton atau yang terlalu kaku. Mereka butuh ruang gerak, tantangan, dan variasi.
Bila terjebak di pekerjaan yang sama setiap hari tanpa inovasi, energi keberuntungan mereka justru terasa terhambat. Karena itu, berpindah bidang atau mencoba usaha baru bukanlah tanda ketidaksetiaan, melainkan strategi alamiah untuk menjemput rezeki yang terus berubah. Primbon menambahkan, jejaring luas adalah bahan bakar utama kesuksesan Pahing. Semakin banyak mereka menjalin hubungan, semakin deras aliran rezeki. Mereka sebaiknya aktif di komunitas, bersosialisasi, dan menjaga nama baik, karena dari situlah peluang besar sering muncul tanpa diduga. Namun ada peringatan. Kekayaan yang datang cepat bisa membuat orang Pahing tergoda untuk hidup berfoya-foya. Jika tidak pandai mengelola keuangan, rezeki yang melimpah bisa menguap secepat datangnya. Maka, ilmu perencanaan finansial menjadi kunci menjaga aliran emas ini tetap stabil hingga masa tua. Dunia dagang, investasi, pemerintahan, dan seni adalah ladang emas orang Pahing. Dengan jaringan luas dan intuisi yang terasah, pintu-pintu rezeki akan selalu terbuka lebar. Meski terlahir dengan aura keberuntungan, orang Pahing bukan berarti bebas dari ujian. Justru karena energi rezeki mereka besar, godaan dan tantangan yang datang pun sebanding. Primbon Jawa menekankan bahwa kemakmuran hanya akan bertahan jika pemiliknya mampu menjaga keseimbangan lahir dan batin. Ujian pertama adalah ambisi yang berlebihan. Orang Pahing memiliki semangat besar dan keberanian luar biasa, namun jika dibiarkan tanpa kendali, sifat ini bisa menjelma keserakahan. Mereka bisa terjebak dalam keinginan tak terbatas, ingin lebih banyak harta, jabatan, atau pengaruh. Ketika ambisi sudah menutupi hati, keputusan bisnis pun bisa keliru, menyebabkan kerugian besar. Ujian kedua, emosi yang meledak-ledak. Karakter pemimpin membuat mereka ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Jika ada hambatan, mereka mudah tersulut emosi. Dalam dunia bisnis atau pekerjaan, sikap ini bisa memutus hubungan baik, bahkan menutup pintu peluang. Primbon menasihati agar orang Pahing rajin melakukan laku tapa brata, latihan menahan diri melalui doa, meditasi, atau tirakat malam, supaya api amarah bisa berubah menjadi energi positif. Ujian ketiga disebut karma finansial. Orang Pahing dipercaya membawa pundi rezeki cadangan, tapi jika mereka pelit atau enggan berbagi, rezeki itu bisa tersumbat. Keberuntungan yang tadinya mengalir deras tiba-tiba macet. Oleh karena itu, leluhur Jawa menganjurkan sedekah, membantu tetangga, dan tidak menunda kewajiban zakat atau donasi. Setiap rupiah yang dikeluarkan dengan niat tulus akan kembali dalam bentuk berkah berlipat ganda. Selain itu, orang Pahing harus berhati-hati dalam pergaulan dan kemitraan bisnis. Kepercayaan orang lain memang menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi titik lemah. Ada kalanya mereka terlalu percaya pada orang yang tidak tepat, sehingga rentan dimanfaatkan atau dikhianati. Bijak memilih teman dan partner bisnis adalah benteng agar rezeki tetap aman. Primbon juga mengingatkan soal keseimbangan hidup. Orang Pahing yang terlalu fokus mengejar materi bisa mengabaikan keluarga, kesehatan, dan kehidupan spiritual. Padahal, rezeki sejati bukan hanya harta, melainkan ketenangan batin. Menyisihkan waktu untuk keluarga, ibadah, dan merawat tubuh sama pentingnya dengan mengejar peluang emas. Laku yang disarankan antara lain: puasa Senin Kamis atau puasa mutih, makan nasi putih dan air, beberapa hari dalam sebulan, untuk menyejukkan hati. Selametan kecil pada malam Jumat Kliwon, sebagai bentuk syukur. Bersih desa atau gotong royong, agar energi positif lingkungan ikut mengalir. Semua itu bukan sekadar ritual, tetapi cara menjaga frekuensi energi agar tetap harmonis dengan alam. Ketika hati seimbang dan pikiran jernih, rezeki akan kembali lancar tanpa hambatan. Ujian terbesar orang Pahing adalah mengendalikan ambisi, emosi, dan keserakahan. Dengan berbagi, menjaga spiritualitas, dan mengasah kesabaran, mereka bisa memastikan harta berlimpah tetap membawa ketenangan, bukan bencana.
Setelah memahami kekuatan angka, karakter, dan jalur rezeki, kini kita memasuki bab yang menyingkap laku hidup dan ritual khusus bagi mereka yang lahir di weton pahing. Primbon Jawa meyakini, keberuntungan sejati bukan hanya hasil kerja keras, melainkan juga buah dari keseimbangan energi alam, doa, dan tindakan kebaikan. Orang pahing yang ingin menjaga aliran rezekinya tetap deras perlu melakukan laku tirakat dan kebiasaan yang sudah diwariskan leluhur. Pertama, Selametan malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Malam ini dipercaya sebagai saat ketika tabir antara alam nyata dan alam gaib menipis, sehingga doa lebih mudah terkabul. Selametan dilakukan sederhana, menyiapkan tumpeng kecil, air putih, dan bunga setaman, lalu memanjatkan doa syukur. Bukan sekadar upacara, ini simbol rasa terima kasih kepada Tuhan dan leluhur atas rezeki yang sudah mengalir. Banyak orang tua Jawa percaya, selametan ini menjadi kunci agar pintu rezeki orang pahing selalu terbuka. Kedua, sedekah dan laku berbagi. Dalam primbon disebut tepas liralan weweh, artinya tenggang rasa dan dermawan. Orang pahing dianjurkan rajin bersedekah, bukan hanya uang, tetapi juga tenaga dan perhatian. Misalnya, membantu tetangga yang kesulitan, memberi makan anak yatim, atau mendukung kegiatan sosial. Setiap sedekah dianggap menghapus energi negatif dan memperkuat arus keberkahan. Pepatah Jawa mengatakan, sing aweh bakal ditambahi, yang memberi akan ditambah. Ketiga, merawat hubungan dengan alam. Leluhur Jawa menekankan bahwa keseimbangan rezeki berkaitan erat dengan alam sekitar. Menanam pohon, menjaga sumber air, dan tidak merusak lingkungan dipercaya membawa keberuntungan jangka panjang. Bagi orang pahing, menanam pohon buah atau pohon besar di halaman rumah menjadi simbol menanam rezeki untuk generasi berikutnya. Keempat, tirakat dan puasa mutih. Puasa mutih berarti hanya makan nasi putih dan air selama 1 atau 2 hari. Dilakukan dengan niat membersihkan jiwa dan menenangkan hawa nafsu. Orang pahing yang sedang menghadapi jalan buntu dalam usaha atau rezeki sering dianjurkan melakukan tirakat ini, disertai doa dan meditasi. Primbon menilai puasa mutih sebagai cara menyelaraskan energi agar intuisi kembali tajam dan keberuntungan datang lagi. Kelima, nguri-uri budaya dan doa leluhur. Menghadiri acara adat, menjaga tradisi, dan mendoakan arwah leluhur bukan sekadar romantisme masa lalu. Orang pahing diyakini membawa garis keturunan yang kuat. Dengan menghormati leluhur, mereka dianggap menjaga jembatan rezeki agar tetap kokoh. Tidak sedikit keluarga Jawa yang percaya, keberkahan datang dari doa para pendahulu. Di era modern, semua laku ini bisa dipadukan dengan kehidupan sehari-hari. Selametan bisa dilakukan sederhana di rumah, sedekah dapat melalui donasi daring, dan tirakat bisa dilaksanakan tanpa meninggalkan aktivitas pekerjaan. Intinya bukan pada bentuk ritual yang kaku, tetapi pada niat tulus dan rasa syukur yang mendalam. Banyak kisah orang pahing yang mengaku setelah rutin melakukan laku ini, pintu-pintu keberuntungan terbuka tanpa diduga. Ada yang mendapat kenaikan jabatan, usaha dagangnya berkembang, atau terhindar dari musibah besar. Bagi masyarakat Jawa, ini bukan kebetulan, melainkan bukti harmoni antara usaha, doa, dan energi alam. Laku hidup seperti selametan, sedekah, menjaga alam, dan tirakat bukan sekadar tradisi, tetapi cara menjaga getaran energi agar rezeki orang pahing tetap deras dan membawa keberkahan berlipat. Bab terakhir ini mengajak kita menatap ke depan. Primbon Jawa menuliskan ramalan khusus bagi mereka yang lahir di weton pahing. Masa emas kemakmuran biasanya datang pada usia 35 hingga 45 tahun. Pada rentang usia ini, pengalaman, jaringan, dan keberanian mereka berpadu sempurna dengan energi Neptu yang matang. Banyak yang merasakan puncak karir, usaha yang berkembang pesat, atau kekayaan yang datang berlipat ganda. Namun Primbon tidak hanya berbicara soal harta. Ia juga menekankan bahwa keberuntungan sejati terletak pada kemampuan menjaga harmoni. Orang pahing yang memasuki masa emas diingatkan untuk tidak larut dalam keserakahan.
Rezeki yang melimpah seharusnya menjadi sarana membantu sesama, membangun keluarga, dan menebar kebaikan. Ramalan lain menyebut, orang Pahing memiliki aura pelindung bagi orang di sekitarnya. Kehadirannya membawa ketenangan dan rasa aman, baik bagi keluarga, rekan kerja, maupun masyarakat luas. Tak jarang, mereka menjadi sosok dermawan atau tokoh masyarakat yang dihormati, bukan hanya karena kekayaan, tetapi juga kebijaksanaan. Menariknya, Primbon menuliskan bahwa energi keberuntungan orang Pahing tidak surut di usia senja. Setelah melewati masa emas, mereka justru menikmati fase kehidupan yang damai dan penuh keberkahan. Usaha yang sudah dirintis akan mengalirkan rezeki pasif, sementara anak cucu yang lahir membawa keberlanjutan kemakmuran. Inilah yang disebut warisan abadi, bukan sekadar harta benda, tetapi nilai kebajikan dan teladan. Pesan kehidupan bagi orang Pahing jelas, gunakan harta sebagai sarana kebaikan. Bangun rumah yang nyaman untuk keluarga, bantu pendidikan anak yatim, dukung kegiatan sosial, dan rawat lingkungan. Setiap kebaikan akan memantulkan energi positif yang menjaga keberuntungan tetap hidup, bahkan setelah pemiliknya tiada. Primbon juga menekankan pentingnya menjaga spiritualitas. Meskipun modern, orang Pahing dianjurkan tetap dekat dengan Sang Pencipta melalui doa, meditasi, dan rasa syukur. Inilah kunci agar kekayaan tidak hanya menjadi angka di rekening, tetapi juga sumber ketenangan jiwa. Bagi keturunan orang Pahing, warisan terbesar bukan hanya tanah, rumah, atau emas, melainkan nama baik dan restu leluhur. Nama baik akan menjadi perisai bagi generasi berikutnya, memastikan rezeki tetap mengalir dalam garis keturunan. Karena itu, hidup dengan jujur, menepati janji, dan membantu sesama adalah investasi spiritual yang tak ternilai. Masa emas orang Pahing hadir di usia 35-45 tahun, namun keberuntungan sejati adalah ketika harta, kebijaksanaan, dan kebaikan berpadu menjadi warisan abadi bagi anak cucu dan masyarakat luas. Itulah rahasia weton Pahing yang dipercaya membawa harta berlimpah dan rezeki tak putus. Namun ingat, keberuntungan sejati datang dari usaha, doa, dan hati yang tulus. Jika Anda lahir di hari Pahing, jadikan anugerah ini sebagai motivasi untuk bekerja keras dan berbagi. Karena sejatinya, rezeki akan terus mengalir pada mereka yang mau berbuat baik. Terima kasih sudah menyimak pembahasan lengkap tentang rahasia weton Pahing dan aliran rezekinya yang tak ada habisnya. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan menambah semangat kita semua untuk terus berusaha, berdoa, dan berbagi kebaikan. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, bagikan ke teman dan keluarga, dan tentu saja subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita menarik seputar Primbon Jawa dan rahasia rezeki dari leluhur kita. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar setiap kali saya mengunggah video terbaru, Anda langsung jadi yang pertama mengetahuinya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga rezeki kita semua lancar, barokah, dan berlimpah. Salam damai dan berkah untuk kita semua.